pada seluruh calon pengurus untuk mengingatkan teman-temannya yang belum hadir di Zoom agar dapat bergabung di Zoom segera mungkin karena kegiatan insya Allah akan dilaksanakan 5 menit lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Amma ba'd. Yang saya hormati Pembina Hiros Kabupaten Bandung, Ustadz Slamet Nur Anom, dan Kang Eka Sandi Putra. Yang saya hormati Pembimbing Hiros Kabupaten Bandung, Kang Ziaul Haq Gifari, dan yang saya cintai ikhwan dan akhwat calon pengurus Hiros Kabupaten Bandung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirnya kita di sini dapat menjadikan amal baik bagi kita dan bertambahnya ilmu kita. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kepada kita nikmat selaku hambanya. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW karena perjuangannya, kesabarannya dalam menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa terkenal di seluruh penjuru dunia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya Muhammad Gilang Rizal Triana selaku pembawa acara untuk memandu kegiatan hari ini. Dan juga saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan pembinaan hari ini, yaitu diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Hiros Kabupaten Bandung, dari Kang Wildan Ismail, lalu dilanjutkan acara inti, yaitu materi pembinaan, yang akan disampaikan oleh Kang Ziaul Haq Al-Ghifari, Hafizahullah, mengenai organisasi Hiros. Setelah itu, ada sesi istirahat, di mana ada pergantian Zoom ke sesi kedua. Setelah itu, peserta dapat masuk kembali ke Zoom di sesi kedua yang akan dilaksanakan kegiatan sesi tanya jawab selama 30 menit. Dan setelah itu penutupan. Demikian susunan acara pembinaan hari ini. Sebelum kita melanjutkan acara berikutnya, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan juga meluruskan hati kita, meluruskan niat kita, agar dengan kegiatan hari ini diharapkan semoga berjalan dengan lancar dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Sekedar mengingatkan kembali kepada seluruh calon pengurus Hiros Kabupaten Bandung untuk mengganti namanya menjadi nama dan juga asal sekolah, dan juga kepada seluruh ikhwan untuk on cam ya. Dan juga untuk saat materi disampaikan agar memahaminya dan dicatat kembali sehingga di sesi kedua antum dan antuna bisa mengajukan pertanyaan. Sebelum kita memasuki ke acara inti, marilah kita dengarkan sepatah kata dari Ketua Hiros Kabupaten Bandung. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Kang Wildan Ismail. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran suaranya, Gil? Alhamdulillah kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sahala tariqan ilal jannah liman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Wassalatu rabbina wassalamuhu ala nabina Muhammadin imamil muwahhidin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tidak ada kata yang lebih pantas untuk kita ucapkan selain kita memuji Allah Azza wa Jalla bifadlillahi wa ni'matihi wa ihsanih, karena karunia, nikmat dan ihsannya kita bisa berkumpul di hari ini walaupun tidak secara fisik. Dan salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, penyejuk pandangan kita, imam orang-orang yang bertauhid,
yaitu Muhammad ibn Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti sunnahnya hingga hari akhir nanti. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam rangka pembinaan Himpunan Rohis Kabupaten Bandung, yang dimana kita mencoba mengamalkan kaidah dalam agama kita, al-ilmu qabla al-qawli wal amal, berilmu sebelum beramal. Maka ana harap dari pembinaan ini antum semua mendapatkan ilmu-ilmu yang akan insya Allah berguna dan bermanfaat di masa yang akan datang, terutama ketika antum memegang kepemimpinan atau kepengurusan. Dan ana harap setelah pembinaan ini antum menjadi lebih kenal dengan Himpunan Rohis Kabupaten Bandung, menjadi lebih dekat dengan dan kenal tanggung jawabnya masing-masing. Mungkin hanya seperti itu Kang yang bisa saya sampaikan. Saya berharap kepada Allah menjadikan antum semua menjadi orang-orang yang amanah dan menjadikan orang-orang yang terpercaya dalam menjalankan yang diberikan di Himpunan Rohis Kabupaten Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kasiran kepada Kang Wil dan Ismail selaku Ketua Hiros Kabupaten Bandung generasi kedua. Sedikit mengenai Hiros Kabupaten Bandung generasi kedua diketuai oleh Kang Wil dan Ismail yang tadi sudah menyampaikan sepatah kata. Lalu ada koordinator Ikhwan dari Hiros Kabupaten Bandung generasi kedua dengan saya sendiri Muhammad Gilang Rizal Triana. Ada pula koordinator Akhwat oleh Azkia Nur Latifah. Ada pula divisi-divisi yang ada di Hiros Kabupaten Bandung seperti divisi media, divisi dakwah, divisi kaderisasi, divisi danus, dan divisi media. Oleh karena itu, saya ucapkan jazakumullah khairan kasiran, terima kasih kepada seluruh panitia, seluruh pengurus yang telah membantu dan melaksanakan kegiatan hari ini dengan Masya Allah, sehingga terjalannya kegiatan hari ini berkat beliau-beliau semua. Untuk selanjutnya, dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita menuju acara inti acara selanjutnya, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Kang Ziaul Haq Al-Ghifari. Sebelumnya, izinkan saya membaca CV beliau sedikit. Nama lengkap Ziaul Haq Ghifari. Tempat tanggal lahir beliau 6 Mei 1997. Alamat beliau di Kampung Sukatengah, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Riwayat pendidikan yang beliau tempuh, yang pertama ada MI Tembong Sari, lulus pada tahun 2009. Selanjutnya melanjutkan ke pendidikan SMP, lulus Darul Falah, lulus tahun 2012, lalu SMA plus Darul Falah, lulus di 2015. Setelah itu melanjutkan universitas di UIN, Sunan Gunung Jati, Bandung, dan lulus pada tahun 2020, tahun kemarin. Alhamdulillah. Pengalaman organisasi beliau adalah yang pertama Wakil Ketua OSIS SMA Darul Falah, selanjutnya Sekretaris Umum Forum OSIS Kabupaten Bandung Barat, dilanjutkan dengan Ketua Umum Hiros Kabupaten Bandung Barat, lalu sebagai Korbit Pengembangan Intelektual Himpunan Mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, dan juga Koordinator Beasiswa Asrama Kadar Peradaban Bandung. Karir yang pernah beliau tempuh, yang pertama adalah guru Al-Quran dan Hadis MTS An-Naim, lalu sebagai guru tahfiz MTS An-Naim, sebagai manajer operasional BKU An-Naim, dan koordinator bidang sosial Yayasan Tian Bandung. Untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan saja kepada Kang Ziaul Haq Al-Ghifari
Hafizahullah, waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyyal ba'da. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Al-ayah sadaqallahul azim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani, ada dua nikmat, makbulun fihima katsirum minan nas, banyak manusia yang tertipu terpedaya dengan dua nikmat ini. Apa dia? As-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Seafdal-afdalnya zikir adalah mengucapkan la ilaha illallah. Afdalu doa, seafdal-afdalnya doa adalah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga pada baginda besar Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'atnya, sampai kepada kita umatnya di akhir zaman yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat juga di yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Oke teman-teman, atau dalam hal ini mah adik-adik, apa kabar? Baik. Semoga sehat di awal tahun 2021 ini. Tadi Akang sempat kaget ketika Gilang bilang Akang lulus tahun kemarin gitu. Jadi belum move on sebetulnya dari 2020 itu. Artinya 2020 selesai kuliah, 2020 selesai kuliah, dan sekarang kita semua sudah menghadapi lembaran baru, episode baru di kehidupan kita di tahun 2021. Tentunya juga Akang harap di tahun 2021 ini ada heroes yang menjadi bagian dari cita-cita adik-adik semuanya ketika menjalani kehidupan, dalam hal ini kehidupan di rumah, kehidupan di sekolah, kehidupan di masyarakat, dan lain sebagainya. Ya, teman-teman, sekarang Akang mau ngobrol sebetulnya, jadi kita nggak akan terlalu kaku juga ya. Barangkali nanti ada pertanyaan terkait dengan apa yang akan sharingkan dengan teman-teman semuanya. Silahkan saja, bisa langsung diajukan ke panitia atau bisa di message yang di situ. Sederhananya panggil aja Kang Ziaul ya, memang udah akrab. Walaupun memang di rumah panggilannya beda lagi gitu. Jadi kalau ada yang berkunjung nanti silaturahmi ke rumah, jangan nanyain nama Kang Ziaul karena nggak akan ada yang nemu gitu. Karena rata-rata kalau yang di rumah itu panggilannya lain kalau untuk Akang. Jadi untuk teman-teman atau yang udah bareng sama Akang biasa panggil Akang Kang Ziaul gitu. Ya, Kang Gilang, ini kita berapa lama ya untuk materi yang bisa Akang sampaikan? Sekitar 25 menitan, Kang, insya Allah, soalnya terbatas dengan Zoom yang reguler. Nanti Reguler bisa ya? kita lanjut di sesi kedua buat lebih lamanya lagi. Insya Allah. Berarti sisanya berapa lama? Sekitar 20 menitan. 20 menit? Berarti mau 2 sesi aja gitu? Iya, insya Allah. 2 sesi ya? Oke. Yeah. Nah, teman-teman semuanya, Akang mau pertama bahas terkait dengan Heroes ini gitu, bahwa Heroes Kabupaten Bandung adalah bagian dari pergerakan satu pelajar yang dimana kita semua punya cita-cita tentunya. Artinya generasi muda adalah fase di mana kita semua harus punya keinginan, kita semua harus punya cita-cita, kita akan menjadi apa dan akan seperti apa.
Kurang lebih begitu. Artinya ketika memang pertanyaan yang akan terlontarkan kepada generasi muda adalah apa cita-cita yang akan kamu canangkan untuk negeri ini? Atau apa peran dan kontribusi kamu yang akan kamu berikan kelak nanti? Entah itu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang, apa yang akan kamu kontribusikan? Maka anak muda adalah orang-orang yang harus memiliki sebuah cita-cita. Dan materi akan menjelaskan satu persoalan yang sifatnya itu mendasar ketika memang kita berproses, kita berprogres, kita menjalani kepengurusan di Hiros KBB kurun waktu selama tahun 2021 ini untuk teman-teman semuanya. Nah, di sini sebetulnya ada video, tapi Akang mau pastiin kalau di sini videonya bisa ada suaranya nggak ya? Yang slide ketiga. Nah, itu bisa ada suaranya nggak? Atau bisa diputar nggak? Nggak ada suaranya? Enggak, Kang. kedengeran. Oh ya udah. Oh nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada berarti dilewat dulu aja. Ya, dilewat aja langsung ke slide 4. Nah, teman-teman di sini bisa baca sendirilah gitu ya terkait dengan apa itu organisasi, terus itu apa itu rohani Islam, terus apa itu organisasi rohis gitu. Nah, intinya gini teman-teman, akan mau sampaikan ini nanti silahkan dibaca sendiri karena waktu dengan Akang itu bukan untuk membaca, gitu ya. Nah, pertama Akang ingin sampaikan bahwa organisasi itu adalah sebuah rumah teman-teman semua, gitu. Kita sebagai generasi muda ini memang butuh yang namanya tempat untuk beraktualisasi. Tempat untuk di mana kita bisa memberikan sebuah kontribusi, kita punya peran, lalu di situ kita bisa memberikan manfaat gitu di rumah tersebut. Maka saya waktu itu pernah ngobrol sama teman saya, kenapa sih kalau barudak Ngora rata-rata punya tongkrongan gitu. Artinya selain dia di rumah, dia itu punya yang namanya tempat tongkrongan. Dalam hal ini dia punya base camp, dia punya sekre gitu kan. Dan teman Akang jawab, pemuda atau remaja itu butuh rumah kedua. Artinya satu tempat yang di luar tempat dia sehari-hari, yakni rumah yang sebenarnya. Nah, yang di mana tempat ini juga dia bisa menemukan saudara-saudara baru, di mana dia bisa lebih berekspresi, dia bisa lebih belajar untuk meningkatkan kapasitas diri dia, kualitas diri dia, entah itu seperti skill-skill anak muda itu butuh tempat yang kayak gitu. Dan kita sendiri bisa lihat bahwa kalaupun di usia remaja dan pemuda, orang-orang yang dia dalam tanda kutip, dia mengalami yang namanya pergaulan bebas atau dalam hal ini salah gaul, itu tergantung dari dengan siapa dia berteman gitu ya. Artinya ini sangat berpengaruh, orang itu sangat terpengaruh dengan suasana dan lingkungan gitu. Nah, jadi Akang ingin sampaikan bahwa Hiros ini adalah sebuah wadah, adalah sebuah rumah di mana ini adalah menjadi tempat beraktualisasi, berekspresi dan juga menebarkan manfaat diri kita seperti itu. Nah, tentunya ini jadi sangat penting untuk Akang sampaikan. Jadi ketika memang sekarang berbicara Hiros, ini kita berbicara tentang satu orang-orang,
suatu orang-orang yang ini itu punya cita-cita dan tujuan yang sama, kayak gitu. Cita-cita, tujuan yang sama, tentunya dengan berlandaskan prinsip yang benar menurut Quran dan Sunnah. Nah, akan sampaikan seperti itu. Ini terkait dengan Hiros. Jadi, terkait dengan Hiros ini, silahkan teman-teman semua jadikan ini sebagai rumah kedua atau rumah ketiga, di mana ini menjadi sebuah tempat beraktualisasi diri. Apa itu aktualisasi diri? Aktualisasi diri itu seperti perasaan di mana kita itu bisa memberikan satu manfaat lingkungan di mana kita tempati. Seperti itu. Dan menurut teori Abraham Maslow, dalam piramida kebutuhan manusia, aktualisasi diri ini merupakan sebuah tingkatan tertinggi dari kebutuhan diri seseorang. Kalaupun misalkan seseorang yang kebutuhan fisik seperti makan, minum itu biasa banget. Nah, tapi kalaupun dia udah punya sebuah kebutuhan bahwa saya tuh harus berkontribusi, saya harus memberikan manfaat. Nah, ini adalah puncak dari kehebatan seseorang. Seperti itu kurang lebih lah. Oke, halaman selanjutnya. Ini juga sama video kayaknya dilewat dulu, nanti bisa nonton aja sendiri. Oke, nah ini Kang sendiri. Oh ya. Nah, tapi kalaupun misalkan kita bicara secara formal organisasi, ya, Himpunan Rohis Kabupaten Bandung ini merupakan organisasi yang menghimpun rohis-rohis yang ada di Kabupaten Bandung. Artinya, keberadaan Hiros Kaban ini adalah untuk mempersatukan atau mempersaudarakan rohis-rohis yang ada di Kabupaten Bandung. Artinya kalau kita berhitung di Kabupaten Bandung ini ada berapa ratus sekolah yang ada, tingkat SMA, SMK, dan MA. Maka Hiros punya peran bagaimana bisa membuat satu media silaturahmi untuk rohis-rohis tersebut. Sehingga rohis-rohis tersebut ini memiliki sebuah naungan untuk bersilaturahmi, untuk bertukar pikiran, untuk sharing, untuk berbagi program, atau saling belajar gitu. Dalam hal ini, misalkan bisa melakukan studi banding rohis dengan rohis, apalagi dengan situasi pandemi kemarin dan hari ini gitu ya. Ini gimana sih program rohis di sekolah kamu? Gimana kok sih kondisi program-program masjid yang ada di sekolah kamu kayak gimana gitu. Nah, bagusnya ini nanti kalaupun ada obrolan seperti ini ada solusi. Oh, di sekolah saya ini pasif sekarang, sulit misalkan sekarang itu mengadakan sebuah program, jadi kita itu butuh kreativitas. Nah, maka hadir dalam diskusi itu solusi sebagai alternatif menjawab persoalan-persoalan tersebut. Nah, Hiros ini harus bisa sampai ke arah sana. Jadi dia itu bukan diwarnai oleh lingkungan, tapi dia bisa mewakili Hiros dan juga mewarnai ya lingkungan di mana dia bersekolah, dalam hal ini di Rohis dia. Artinya anak atau pengurus Hiros ini dia harus jadi pembeda ya dari orang yang enggak mengikuti Hiros. Kayak gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini Akang mau sampaikan terkait dengan asas ya. Artinya sesuatu yang jadi dasar untuk Hiros, sehingga ini jadi sebuah prinsip di mana memang Hiros ada, 4 hal ini menjadi sebuah hal yang tidak bisa dilepaskan dari Hiros. Artinya kalaupun misalkan kita mau ada di rumah, mau ada di sekolah, di masyarakat ya, atau dimanapun itu, ini menjadi bagian dari diri kita. Karena ketika memang waktu itu asas Hiros ini ada, ini itu dibuat berdasarkan apa yang jadi kebutuhan diri, kebutuhan umat saat ini. Apa saja itu? Yang pertama, bersatu dalam akidah. Yang kedua, berjamaah dalam ibadah. Yang ketiga, bertoleransi dalam khilafiyah. Dan yang keempat adalah
bekerja sama dalam dakwah. Ini itu menjadi suatu hal yang bagi Akang itu fundamental atau mendasar banget gitu. Artinya kalau kita berbicara tentang Islam, kita berbicara tentang masa depan Islam, kita berbicara tentang bagaimana mempersatukan umat di negeri ini, maka ini adalah sebuah hal yang harus dipegang teguh. Orang itu harus bersatu dalam akidah, artinya dia tauhidnya kepada Allah, dia uswahnya kepada Rasulullah, kitabnya Al-Quran, Sunnah, itu menjadi pedoman hidup dia, ya. Rukun Islamnya ada 5, rukun imannya ada 6, itu menjadi sebuah pegangan sehingga ketika ada berbagai bentuk perbedaan hal yang lain, itu dia nggak akan rikuh dan nggak akan sempit hati gitu. Nah, poin kedua adalah berjamaah dalam ibadah. Artinya, keutamaan atau fadilah dari melakukan ibadah secara berjamaah itu sangat utama gitu ya. Kita tahulah kalau yang namanya ibadah sholat itu perbandingan antara fardiyah jam'iyah dengan jam'iyah itu perbedaannya sangat jauh. Fardiyah itu pahalanya cuma 1, itu pun kalau Fatihahnya betul. Tapi kalau berjamaah ini pahalanya ini nilainya bisa 27 derajat. Artinya Islam mengajarkan kepada kita agar melaksanakan satu ibadah, melaksanakan satu kewajiban ini harus dilakukan dengan bersama-sama atau berjamaah. Dan akan sampaikan bahwa ibadah di sini ibadah dalam cakupan yang luas, bukan ibadah yang sifatnya ritual atau ibadah mahdhah, ya, gitu. Jadi kita mari kan diri kita kepada Allah dengan bersama-sama menempuh jalannya. Ketika bertoleransi dalam khilafiyah artinya kalau kita berbicara tentang toleransi artinya tentang menerima perbedaan, ya, menerima perbedaan, lalu kemudian dalam hal ini juga ada sebuah perbedaan-perbedaan dalam hal ini sifatnya fikih, itu para ulama dari dulu juga sudah bisa mensolusikan berbagai dinamika persoalan umat. Artinya ketika ada satu kasus yang ini ada perbedaan pendapat, ini ulama sudah bersepakat. Tinggal dalam hal ini kita mau condong kepada yang mana? Apakah ketika bermazhab kita ke madhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, atau Maliki seperti itu. Itu mah tergantunglah agama dan kepercayaannya masing-masing. Seperti itu. Nah, artinya itu yang jadi sebuah hal yang membuka diri kita supaya diri kita itu tidak sempit gitu loh. Ya, agar diri kita ini bisa lebih punya sebuah hasrat. Ketika kita nggak tahu, kita punya semangat untuk belajar bagaimana bisa memahami, mengetahui lebih luas dan lebih dalam lagi. Yang terakhir, bekerja sama dalam dakwah. Teman-teman, yang namanya dakwah itu sangat luas. Objek dakwah, mau itu di kalangan anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, ini sangat luas banget. Indonesia itu adalah mayoritas umat Islam terbesar di dunia. Dengan persentase sekarang itu 85%. Bahkan dulu Indonesia itu mayoritasnya itu sampai di angka 90%. Artinya, kalau satu negara sudah lebih dari 75% penganut agamanya, maka itu bisa dikatakan sebagai mayoritas tunggal. Artinya, mayoritas tunggal umat yang ada di Indonesia adalah umat Islam. Berarti kan sisanya adalah orang-orang nonis gitu ya, atau non-muslim. Gitu. Yang itu adalah orang-orang minoritas. Maka kita itu berdakwah memang bukan cuma berdakwah kepada orang non-muslim saja, agar bagaimana kemudian dia itu bisa mengenal Islam, lalu kemudian dia itu dalam hal ini itu menjadi mu'alaf. Tapi ternyata kita juga harus memberikan satu pesan dakwah kepada umat Islam sendiri. Artinya gini, artinya ketika memang kita berdakwah, ini dakwah itu luas banget gitu ya. Dan apalagi sekarang media dakwah itu sangat banyak, entah itu media langsung ataupun secara media sosial. Dan udah banyak banget orang-orang yang mengambil peran itu. Pertanyaannya, kita mau mengambil peran itu atau enggak? Kayak gitu. Dan ini sangat berkaitan dengan kepengurusan kiros yang akan kita jalankan selama kurun waktu 1 tahun ke depan. Itu pertanyaan, itu hal penting. Akan minta di note atau dicatat. Oke, slide selanjutnya.
Oke, kalau ini divisi Hiros Kabupaten Bandung, mungkin di sini Akang nggak akan jelaskan ya, dan ada perbedaan juga, karena waktu itu Akang sempat, sampaikan materi ini juga kepada teman-teman atau adik-adik dari Hiros KBB. Nah, paling nanti terkait dengan poin ini, itu akan lebih dijelaskan nanti ya, di hari ketiga, nanti sama Kang Wildan dan pengurus yang lain. Oke, selanjutnya, ini, dokumentasi program-program dari Hiros. Ini kita ngadain acara tablik akbar, kita ngadain mabit gitu ya. Kita waktu itu juga mengundang masyarakat, tokoh gitu. Bahwa kita juga bisa buat satu kegiatan yang ini bisa dirasakan manfaatnya bukan cuma untuk pelajar tapi juga untuk masyarakat ya, orang tua gitu dalam hal ini. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga program waktu itu juga sama teman-teman Hiros Kaban juga kita beberapa kali ngadain mabit, terus juga ngadain camp santri gitu ya di bulan Ramadan gitu. Ya, intinya sih program Hiros itu dua sebetulnya mah. Satu program yang sifatnya insidental atau secara momentum gitu ya, mau itu 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, tahun sekali gitu ya. Jadi sifatnya insidental atau dilaksanakan 1-2 kali dalam kurun waktu 1 tahun. Ada program yang kedua Hiros itu program pembinaan dan pendampingan. Pembinaannya secara internal berarti kepada pengurus itu sendiri, secara eksternal berarti kepada rohis-rohis yang ada di Kabupaten Bandung. Kayak gitu. Oke, itu dokumentasi program. Oh iya, Ipe, sorry, nanti akan sampaikan terkait dengan visi misi ya. Lupa gak dimasukin di sini. Ini juga video lewat aja. Dan berpegang teguhlah kalian semua kepada dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dimaksud adalah Al-Quran dan ya lewat aja lah gak apa-apa. Nah ini kita tahu ini adalah logo dari yang sebelumnya, logo ini, logo Ormas. Ini logo-logo Ormas Islam di Indonesia. Yang paling kanan bawah itu sudah dibubarkan ya, ganti jadi Front Persatuan Islam. Nah, artinya Ormas Islam yang tertera di sini dan juga masih banyak lagi, itu semua adalah media dakwah untuk umat. Artinya Ormas Islam yang ada di slide ini merupakan Ormas Islam yang sudah memberikan kontribusi kepada negeri. Ya, apapun dinamikanya, apapun segala hal yang dalam hal ini itu entah itu pro dan kontra, kita berlepas dari itu, tapi kita memandang bahwa ormas Islam di Indonesia itu adalah media dakwah. Dan Hiros ini menjadi bagian dari media dakwah yang akan memberikan kontribusi untuk negeri kita ini. Untuk teman-teman berarti di Kabupaten Bandung. Dulu. Mungkin nanti siapa tahu teman-teman ada yang jadi tokoh nasional. Amin. Mudah-mudahan. Oke, kayaknya kalau pesan materi Akang, slide-nya cuma sampai itu. Tolong dong slide terakhir. Punten ya, Akang di sini juga pengen promosi, boleh ya panitia? Enggak kan? Ya pengen di follow lah gitu Instagram Akang gitu. Akang bukan bercita-cita jadi selebgram ya. Tapi Akang sebetulnya ingin menggunakan sosial media buat jadi media atau kendaraan dakwah Akang begitu. Insya Allah gitu ya. Akang pikir cukup terkait dengan visi misi. Apa ya? Akang lupa ini visi misi. Mungkin nanti bisa disampaikan oleh panitia mungkin terkait dengan visi misinya. Yang pasti kalau terkait dengan visi, akan ingat bahwa bagaimana visinya itu adalah membentuk
generasi muda Islam agar dia bisa menjadi khairul ummah, artinya umat yang terbaik gitu ya, seperti itu. Bukan yang Kurang lebih. Nah, ini ada yang ada. Ini dari situ Afwan Kang, suaranya putus-putus. Qadarullah, Kang Jawa keluar. Kepada seluruh calon pengurus yang punya pertanyaan boleh ditampung dulu aja di kolom chat ya. Setelah memahami materi tadi yang telah disampaikan mengenai organisasi HIROS sebagai wadah untuk menyebarkan manfaat, silakan yang mau bertanya bisa ditampung dulu aja ya. Kepada Ikhwan yang mau langsung bertanya boleh. di chat aja. Iya, Kang. Silahkan bertanya. Ya, di chat aja Kalau kalau belum ada yang bertanya. misalkan mau langsung bertanya. Iya, nggak apa-apa di chat juga.
Saya ingin bertanya ke calon pengurus. Tadi ada yang ingat nggak apa aja 4 asas di Hiros? Barangkali ada yang asas. ingat? Saya Kang, izin menjawab Kang. Boleh Husni? Boleh Husni mau jawab? Yang 4 asas tadi, yang pertama adalah bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, bertoleransi dalam masalah khilafiyah, terus juga bekerja sama dalam dakwah. Itu Kang. Masya Allah. Ada pertanyaan lagi nih. Ada yang tahu nggak apa landasan Hiros? Ada yang mencatat tadi? Alhamdulillah Kang Zul ada pertanyaan yang masuk nih Kang. Ya. Apa yang harus kita lakukan sebagai pengurus himpunan Rohis kalau ada sekolah yang tidak ada Rohisnya? Oh ya. Oke, siap. Itu aja? Iya, dari Neng Desi Nur Hasanah. Oke, Neng. Makasih pertanyaannya. Akang mau mulai dari dari cerita ya. Ini tahun 2019, tahun 2019. Waktu itu Akang main ke sekolah Akang dulu, SMA gitu ya, di Darul Falah Ciamplas. Sekolah pesantren waktu itu. Cuman Akang juga dari dulu juga tahu bahwa di sekolah Akang di SMA-nya nggak ada rohis gitu. Nah, waktu itu kebetulan ada salah satu pengurus atau adik kelas Akang dari Darul Falah ini, dia bilang ke Akang bahwa Kang, kita itu belum ada rohis gitu, tapi kita pengen ada rohis. Gitu. Artinya kalaupun misalkan ditanyakan, apakah sekolah itu pengen ada rohis atau apakah pelajar itu pengen di sekolahnya ada rohis, rata-rata sih pasti menjawab iya. Ya. Nah, terus waktu itu Akang coba ngobrol dulu dengan pembina waktu itu yang mau jadi pembina rohisnya gitu. Nah, atau dari pihak sekolah lah, dari guru. Dalam hal ini kesiswaan. Pak, gimana anak-anak atau di sekolah ini kalau ada rohis? Oh iya, bagus gitu. Dan memang kita juga rencana mau ada rohis di sekolah kita. Nah, tinggal tuh di situ peran Akang yang waktu itu di Hiros waktu itu. Nah, jadi Akang bikin waktu itu silaturahmi sama orang-orang yang berminat untuk jadi calon pengurus di rohis sekolah dia. Dan waktu itu Akang sampaikan bahwa kalau kita pengen ngadain satu organisasi di sekolah, kita harus tahu gitu caranya. Nah, Akang waktu itu sampaikan bahwa minimal kita ada orang-orang yang mau dulu jadi calon pengurusnya gitu. Dalam hal ini waktu itu udah ada mereka. Dan kemudian kita juga harus udah ada gitu siapa yang mau jadi pembinanya. Dalam hal ini juga waktu itu sudah ada. Nah, yang ketiga, ketika kita mau ngadain organisasi, maka organisasi itu harus punya yang namanya ADART gitu. Langsung ngahuleng ya, gitu maksudnya teh naon ADART teh ya. Nah, tapi untuk sebuah legalitas organisasi itu wajib punya ADART. Hiros KBB waktu itu, Hiros KBB atau sekarang Hiros Kaban gitu. Waktu itu sebelum diadain Hirosnya, bikin dulu ADART-nya. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu yang namanya buku pedoman berorganisasi khusus misalkan. Dalam hal ini Hiros. Ada RT Hiros, berarti ini menjadi buku pedoman berorganisasinya Hiros. Gitu.
Dan itu yang membuat Akang mengatakan bahwa kenapa sih organisasi Hiros ini seperti sebuah rumah gitu, karena ada buku pedoman organisasinya juga disebut anggaran rumah tangga gitu. Maksudnya rumah tangga siapa gitu kan, kita belum ada yang berumah tangga kan gitu. Ya, ya mudah-mudahan lah semuanya juga dapat jodohnya. Nah, waktu itu kayak gitu, sehingga Akang bantuin gitu ya, bikin ADRT-nya nih, ADRT-nya kayak gini gitu. Terus juga mereka bikin, terus Akang juga bantu untuk cek, oh ini kurang, oh ini tambahin, kayak gini, kayak gini, kayak gini, sehingga jadi aja ADRT-nya. Nah, udah gitu diajukan ke kepala sekolah, dan waktu itu ACC dari kepala sekolah, dan sahlah waktu itu di sekolah Akang terbentuk Rohis di tahun 2019. Begitu ceritanya. Jadi itu sih kalau misalkan kita sebagai pengurus Hiros gitu, kalaupun ada sekolah yang belum punya Rohis gitu, justru itu tugas kita gitu kan, supaya ada apa ya, sebuah pengorganisasian gitu ya, pelajar Muslim yang ada di sekolah yang nggak ada Rohisnya, karena prinsipnya gini, Islam itu adalah agama jamaah gitu ya, adalah agama yang berjamaah. Dan ada satu kaidah yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajha. Beliau mengatakan al-haqqu bila nizam yaglibuhul batinu bin nizam. Kebenaran yang tidak terorganisir pasti akan terkalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Artinya kalau tafsir benar ini adalah Islam, maka Islam ini harus terorganisir. Kalau misalkan ada kumpulan pelajar-pelajar Muslim di satu sekolah dan mereka tidak membuat satu pengorganisasian supaya memang si pelajar Muslim ini punya satu pengelolaan, nah ini akan sulit berkembang berarti. Nah, maka dalam hal ini silakan teman-teman semuanya, mari kita sharing lagi lah kalau misalkan gimana sih caranya supaya bikin pengorganisasian gitu ya untuk pelajar gitu, atau untuk sekolah, atau untuk Rohis gitu. Itu aja gitu Neng dari Akang, mudah-mudahan gak puas ya kayak gitu. Ada Akang mah bukan alat pemuas. Sorry. Oke. Ada yang bertanya? Pertanyaan lagi? Iya. Wah. Akang langsung jawab ya. Bismillah, izin bertanya dari ini Hansa Mujahidah SMK ITBA. Izin bertanya, program apa yang bisa membentengi para generasi muda dari pergaulan bebas? Kalau terkait dengan benteng para generasi muda, benteng dari generasi muda adalah akidah tentunya. Ya, benteng pertama dari generasi muda adalah akidah. Lalu benteng yang kedua dari generasi muda adalah ilmu. Gitu. Karena akidah atau iman dan ilmu, ya, iman dan ilmu adalah sesuatu yang bisa menjaga diri kita dari kemaksiatan atau kehancuran. Artinya kalau berbicara tentang programnya apa, berarti program yang dimana program ini bisa membentuk atau meningkatkan keimanan dan keilmuan dari generasi muda, ya. Mungkin teman-teman sering ikut kajian, taklim, gitu ya. Itu juga sebetulnya program yang bisa membentengi para generasi muda dari pergaulan bebas. Artinya Islam itu mengajarkan bahwa kalau kita ingin membuat satu bangunan yang besar, maka harus memiliki landasan atau pondasi yang kokoh. Seperti ini. Dan tafsir dari pondasi ini diartikan sebagai sebuah akidah. Kayak gitu. Seperti itu.
Nah, ini hal yang penting ya, kayak gitu. Oke, intinya kreativitas kita membuat program adalah program yang bisa meningkatkan keimanan dan juga keilmuan dari generasi muda. Tentunya. Udah itu aja Hansa, kalau dari Akang. Ada yang bertanya lagi nih Kang. Oke, cukup ya? Iya. Oke, tadi apa ya? 2, 3. Ada Ketiga, pertanyaan. Bismillah, Assalamualaikum. Dari Ayah, gimana mau sama ini aja, Gilang aja? Ada Kang ini yang nyempil secara privat bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, bagaimana untuk orang yang bagaimana untuk orang yang ilmu agamanya kurang? Apakah Hiros tetap terbuka terhadap orang yang seperti itu? Atau Hiros itu khusus orang-orang yang condong ke orang-orang yang berilmu? Oke, yang itu dulu ya. Apakah Hiros ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang berilmu dan tidak diperuntukkan orang-orang yang tidak memiliki ilmu? Gitu ya? Iya. Silahkan. Ya. Rasulullah pernah bersabda, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Di hadis yang kedua, Rasulullah bersabda, utlubul ilmi minal mahdi lalahdi. Di hadis yang ketiga, utlubul ilmi, apa ya yang ketiga tuh, pokoknya yang sampai ke negeri Cina lah, nanti Kang Wildan menambahkan hadisnya. Yang pertama, menuntut ilmu itu adalah fardu ain untuk muslim wal muslimah. Dalam hal ini untuk muslim laki-laki dan untuk muslimah perempuan. Kayak gitu. Artinya kewajiban dari seorang muslim dan muslimah fardu ain itu artinya tidak bisa diwakilkan. Sehingga dia memiliki tanggungan untuk bisa atau wajib untuk belajar. Yang kedua, menuntut ilmu itu dari mulai buayan sampai ke liang lahat. Gitu. Artinya dari mulai kita hidup sampai nanti kita mati, ya, ketika roh gak ada di dalam jasad, maka kewajiban kita adalah terus untuk belajar dan belajar. Kalau bahasa Inggrisnya itu long life education gitu. Artinya panjang hidup kita adalah untuk belajar. Akang pun sama sebetulnya. Orang itu nggak ada yang sempurna kecuali Rasulullah Muhammad. Sehingga dalam hal ini terus dan terus belajar. Nah, ini yang menjadi sebuah pegangan, gitu ya. Ini yang jadi sebuah pegangan di mana Hiros ini ada. Kalau Hiros hanya untuk orang-orang yang sudah pintar, gitu ya, berarti Hiros ini bukan untuk belajar, ya. Justru kenapa Hiros ini diperuntukkan untuk belajar, dalam hal ini pelajar muslim, supaya kita bisa belajar bersama-sama, gitu, ya. Nyadar kita tuh, atau Akang tuh sendiri sangat menyadari Akang kan soleh gitu ya. Tapi Akang hayang soleh dan ingin berusaha untuk soleh. Maka ketika ada di Hiros juga punya keinginan ke arah sana gitu. Dan Hiros juga menampung keinginan tersebut gitu. Jadi intinya Hiros ada sebagai sebuah media belajar bagaimana diri kita bisa meningkatkan keilmuan kita. Dari mulai yang paling dasar ya sampai terus ditingkatkan ya. Maka kalaupun misalkan kita akan juga sering menemukan yang jadi anggota pengurus belum fasih dalam baca Al-Qur'an, itu udah banyak gitu. Itu juga sama dan justru adanya Hiros untuk mensolusikan itu gitu maksudnya. Nah, kurang lebih itulah sehingga Hiros adalah sebuah media belajar. Itu dari Akang.
mudah-mudahan kejawab ya. Ya, Kayak insya gitu. Allah. Selanjutnya ada Itu pertanyaan dari bilang, Taufik. Izin bertanya, apa yang harus kita lakukan ya. untuk mendakwahkan suatu pelajaran pada permasalahan yang kita lihat, terutama pada permasalahan generasi muda yang sering bablas dalam pergaulan. Oh ya. Oke. Rasulullah pernah bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adaful iman. Jadi Rasul pernah bersabda bahwa ketika kamu lihat satu kemungkaran, maka ubahlah dengan tanganmu. Dalam hal ini kita punya kuasa untuk mengubah atau menghentikan perbuatan maksiat itu atau perbuatan yang udah kebablasan itu. Tapi kalau kita pun nggak mampu, maka kita harus bisa menasehati. Artinya, ayolah gitu, udahlah gitu melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak produktif gitu ya dalam hal ini, apalagi maksiat gitu. Tapi kalau kita nggak mampu sekalipun, maka doakan dia, lalu kita kasih contoh yang baik untuk dia. Artinya doakan kalau ada teman kita di lingkungan kita atau di lingkungan masyarakat, mari kita doakan dia supaya memang Allah berikan hidayah, karena hidayah itu hanya milik Allah gitu. Kita ini hanya bisa berupaya, dan upaya kita waktu itu berdoa dan memberikan contoh gitu ya. Mencerminkan, bukan mencerminkan ya. Ini mah memunculkan kolbu kita dalam hal ini kepada hal yang sifatnya perbuatan. Kalau misalkan dia salah sholat atau susah sholat, maka kita harus menjadi orang yang paling pertama melaksanakan sholat. Kayak gitu. Ya, sehingga dia lihat, wah ternyata nih kan maksudnya teh rajin gitu. Artinya dia terenyuh dengan apa yang kita lakukan, walaupun kita sebetulnya nggak pernah apa ya, halaman teh mah nasehatin dia dan sebagainya. Nah, itu yang namanya dakwah. Tapi dan ini juga di terakhir wadzalika adaful iman. Jadi itu adalah selemah-lemahnya iman. Terakhir itu. Artinya dan memang kondisi ya sebetulnya mah di mana memang kita di fase akhir zaman yang ini adalah zaman yang penuh dengan fitnah. Artinya yang namanya perbuatan yang nyeleneh gitu ya, prank-prank yang nggak bermanfaat atau yang ini itu apa ya merugikan orang lain, jadi dianggap biasa gitu, kayak gitu. Jadi orang itu lebih malu melakukan satu kebaikan daripada melakukan suatu keburukan gitu. Era ke masjid, era sholat, era ngaji, tapi nggak malu pacaran, nggak malu berduaan gitu ya. Dan itu yang terjadi. Gitu. Maka kita yang udah diberikan Allah hidayah maka harus memperkuat nih gitu ya kebersamaan ikatan kita gitu supaya nanti kita juga bisa mengajak orang-orang seperti itu ya supaya Allah berikan hidayah kepada mereka seperti itu. Itulah eh, Taufik ya yang bisa akan sampaikan kayak gitu. Itulah. Alhamdulillah. Ada yang bertanya lagi nih Kang. Apakah Hiros bisa menjadi fasilitator untuk membantu sekolah mengadakan rohis? Oh ya, itu sepertinya bisa nyambung dengan jawaban Akang yang pertama tadi ya. Artinya, Ya. kalaupun misalkan dari pengurus belum sanggup atau belum mampu gitu ya untuk menjadi fasilitator, ada kok para pembimbing gitu ya dalam hal ini itu para alumni atau para pembina yang bisa menjadi fasilitator gitu untuk membantu sekolah yang nggak ada rohisnya untuk ngadain kayak gitu ya. Contoh dari apa yang akan lakukan di tahun 2019 gitu. Ya itu. Masya Allah. Ada pertanyaan lagi Kang. Dari Nurul Fadilah, SMA KP 1 Ciparai. Izin bertanya, dalam lingkungan itu ada dua tipe, yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi. Nah,
jika ingin menjadi yang mempengaruhi berdakwah di lingkungan yang awam agamanya dan sedikit sensi dengan sesuatu yang berbau agama, bagaimana cara memulainya? Akang pernah belajar tentang ilmu dakwah gitu ya. Ilmu dakwah itu terbagi ke dalam beberapa hal gitu ya. Akang sederhanakan menjadi 2 bagian aja. Yang pertama dakwah bil lisan, yang kedua adalah dakwah bil hal. Dakwah bil lisan berarti dengan ucapan, dakwah bil hal berarti dengan perbuatan gitu. Kita belajar dari sirah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ketika beliau berdakwah di Mekah, apa yang jadi respon masyarakat Mekah pada waktu itu? Ada berbagai respon, ada yang menerima, ada yang menolak gitu. Lalu apa yang dilakukan oleh beliau gitu kan? Seperti itu. Ya. Pertama, beliau tetap istiqomah dalam mensiarkan dakwah. Dulu itu Rasulullah berdakwah itu ketika awal-awal itu pintu ke pintu. Artinya diketuk satu pintu ke pintu yang lain, rumah yang lain kayak gitu. Ayo ikut ayo maksudnya mari gitu ya. Mengikuti Islam gitu ya sebagai din yang terakhir, agama yang terakhir gitu. Lalu ikutilah Islam sebagai satu-satunya ajaran yang benar gitu. Tinggalkanlah berhala-berhala kamu. Itu dari pintu ke pintu dulu Rasulullah tuh. Ya, artinya nggak langsung ngumpulin banyak, nggak langsung ke banyak orang gitu. Tapi dari 1, 2, 3, buktinya gimana? Buktinya kan Islam jadi mayoritas gitu ya, pemeluk agama terbesar di dunia. Walaupun kalau secara statistik waktu itu akan pernah lihat bahwa posisi Islam itu entah kedua, entah ketiga, pokoknya terbanyak penganutnya se-alam dunia ini gitu. Artinya kita sederhananya gini, dulu itu Rasulullah mulai dari yang kecil-kecil dulu gitu ya. Mungkin kalau misalkan di lingkungan Nurul, itu Nurul bisa mulai dari satu hal yang kecil dulu, entah itu ke teman atau ke sobat gitu ya, 2 orang, 3 orang, terus juga nanti apa ya, minta dukungan gitu ya ke tokoh agama setempat, atau kalau lebih baiknya itu misalkan ada masjid, bikin remaja masjid di situ. Kelihatan nih aktivitas-aktivitas positifnya gitu ya, kelihatan nih ada bentuk kontribusi yang baik kepada masyarakat. Tapi kita hanya punya kapasitas untuk berikhtiar dan berdoa. Hidayah tetap milik Allah. Tapi intinya ketika memang hal itu sudah dilakukan, maka istiqomahlah terus. Karena Rasulullah juga dari dulu juga seperti itu, gitu ya. Istiqomah sehingga sampai Allah itu berikan berbagai kemudahan, berbagai cara gitu ya, agar Islam ini jadi besar gitu waktu itu. Nah, kurang lebih begitu ya. Ini mah justru nih kalau misalkan di Rohis gitu ya, di Hiros ini, kalaupun ada persoalan-persoalan ini, wah ini jadi enak tuh sharing gitu ya. Ini gimana gimana gimana, bahkan mah sampai memberikan kontribusi atau bantuan gitu ya ke tempatnya Nurul gitu. Misalkan Akang kemarin punya program untuk bantu masjid gitu ya, dalam segi pengadaan alat-alat kebersihan misalkan ke masjid tuh. Itu juga jadi salah satu misalkan ya untuk kontribusi. Kurang lebih begitu, wallahu a'lam bishawab, ya, gitu ya. Alhamdulillah pertanyaannya, semoga masih banyak yang penasaran ya, sehingga tidak berhenti untuk belajar. Selanjutnya ada masukan dari Akang untuk calon pengurus selanjutnya, ke depannya mau bagaimana, Kang? Saran-saran dari Oh Akang. iya. Oh ya, ini mungkin di sini pesan ya, gitu. Pesan dari Akang gitu ya. Pesan dari Akang.
Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin pernah mengatakan bahwa semua orang di dunia ini merugi kecuali mereka yang berilmu. Semua orang berilmu di dunia ini merugi kecuali mereka yang beramal, gitu ya. Semua orang yang ada di dunia ini mereka semua merugi kecuali dia yang ikhlas, gitu. Artinya Akang ingin sampaikan pesan ini ke teman-teman semuanya, bersihkan hati, luruskan niat, dan bulatkan tekad kepengurusan. Kita sedang melakukan satu hal yang berbeda dari kebanyakan orang, gitu ya. Berorganisasi itu nggak banyak orang yang tertarik, gitu ya. Apalagi di usia kalian, di usia pelajar, ya. Have fun, main. Webinar dan kompetisi ML, sport, e-sport, itu pasti bakal lebih banyak e-sport, gitu ya. Karena itu emang dunia kalian, dunia bersenang-senang. Tapi ketika memang kalian mengambil jalan ini juga, ya selain kalian senang-senang, kalian juga ada fase di mana kalian belajar serius, gitu, berorganisasi. Dan Akang mau sampaikan, Akang itu orang yang dibesarkan di organisasi dan Akang sangat, gitu ya, merasakan manfaat ketika berorganisasi, mau itu ketika di sekolah, di kampus, di masyarakat, sampai bisa bikin Akang jadi seperti sekarang ini. Artinya silakan berproses di fase atau episode hidup teman-teman sekarang, adik-adik sekarang. Ya, oke. Ya, sebagai penutup, Kang sampaikan itu, Kang Gilang ya. Ya, Kang. Itu saja yang dapat Akang sampaikan. Undur makola walatan durman kola. Sekian yang dapat Akang sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan juga sumbangsihnya di sesi Akang kali ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan kasiran kepada Kang Ziaul yang telah menyampaikan ilmu dan pengalamannya. Semoga dari apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat, dapat diambil faedahnya, dan dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi semangat atau motivasi kepada kita semua dalam berorganisasi ke depannya. Sedikit mengulas materi yang telah disampaikan mengenai organisasi Ikhros, di mana sebagai wadah atau tempat kita menebarkan manfaat, di mana menjadi himpunan dari rohis-rohis dari tiap sekolah, di mana di dalamnya kita belajar bersatu dalam tauhid, bersatu dalam akidah, berjamaah dalam beribadah, bertoleransi dalam khilafiyah, dan berdakwah dalam alhamdulillah acara demi acara telah kita lewati bersama. Tibalah kita di penghujung acara, yaitu dengan acara penutupan. Oleh karena itu, mari kita tutup saja dengan membaca istighfar, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih kepada seluruh calon pengurus. Kami ucapkan atas kehadiran dan perhatiannya. Jazakumullah khairan kasiron. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kalimat yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live ini teh, Gil. Untuk pengumuman sedikit ya untuk besok acara pembinaan kita bersatu dengan webinar ya. Nanti linknya akan disampaikan di grup calon pengurus ya. Teman-temannya diberitahu agar semua dapat hadir dan berpartisipasi ya. Ya, silakan live. Besok jangan lupa, tadi benar kata Kang Gilang, karena besok bareng sama KBB. Gitu aja.